Lalu Pak, mungkin kalau kasusnya tidak sengaja mengkonsumsi makanan atau minuman halal itu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada hukumnya, apakah hukumnya nanti dapat dosa atau bagaimana, Pak? Ya, enggak. Kalau sesuatu yang tidak disengaja itu, insya Allah dimaafkan, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Asalkan setelah ingat itu jangan kelanjutan, jangan dilanjutkan. Misalkan tidak sengaja makan terus ingat misalkan atau tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak halal, maka seketika itu wajib hukumnya berhenti, gitu ya. Adapun yang tidak sengaja atau karena ketidaktahuan itu Allah Maha Pengampun, itu diampuni, Mbak. Segera istighfar, baca ini dan tidak mengulangi, Allah Maha Pengampun, gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Nah, kalau sudah paham, makanya ini kita perlu literasi, perlu melek, ya, melek halal gitu, seperti apa gitu ya. Karena persoalan produk-produk yang berkembang di masyarakat sekarang itu sangat sangat kompleks, ya, sangat berkembang pesat, jadi banyak sekali macamnya, banyak sekali macam-macamnya, ya, jadi perlu hati-hati juga. Baik, Pak. Lalu mungkin saya ingin bertanya tentang pendapat Pak Halim. Apakah saat ini kesadaran halal di Indonesia khususnya sudah cukup tinggi di masyarakat, khususnya mungkin anak-anak muda ini, Pak, yang mungkin penasaran makanan-makanan yang Betul. keluar gitu? Ya, baik. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini butuh penelitian panjang, Mbak Puput, gitu ya. Tetapi menurut beberapa data yang saya baca bahwa misalkan Global Islamic Economy Report itu melaporkan bahwa eh, untuk untuk belanja dunia Muslim itu mencapai 1,9 triliun dolar, ya, di rentang 2016 sampai 2017. Artinya ini menjadi peluang yang besar. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian oleh GR, ya, atau Global Islamic Economy Report, itu yang paling banyak memberikan sumbangsi atau yang paling banyak merespon terkait hal ini adalah ini masyarakat milenial, ya. Jadi ini di satu sisi menjadi peluang bagi kita, sekaligus menjadi tantangan bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk ini sadar halal, ya. Jadi misalkan di sini ada data misalkan gitu ya. Di tanah air itu misalkan ada sebanyak 54%, ya, atau 58.600 interaksi yang membahas perihal halal, ya. Produk halal itu kan tidak terkait dengan hanya makanan saja, halal food, tetapi ada busana, ada pariwisata, kemudian keuangan syariah dan lain sebagainya. Dan itu yang paling banyak mengakses di situ adalah kalangan-kalangan milenial. Nah, ini salah satu data penting dan menjadi PR kita ke depan bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi ini menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk pengembangan ekonomi umat, untuk kesadaran masyarakat mengkonsumsi perkara yang halal, karena ini terkait dengan kehidupan masyarakat Muslim kesehariannya, bahkan berhubungan nanti dengan urusan setelah meninggal, ya, urusan di akhirat nanti. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.